warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast mata kuliah studi kelayakan bisnis. Kita ketemu lagi setelah kemarin kita belajar mengenai desain studi kelayakan bisnis. Kali ini kita masuk ke pembahasan berikutnya. Di pertemuan ketiga ini saya akan membahas mengenai market and marketing visibility atau aspek pasar dan pemasaran. Ada 4 hal yang akan saya bahas sekarang. Yang pertama yaitu mengenai definisi pasar dan pemasaran, kemudian struktur dan jenis pasarnya seperti apa, kemudian ada analisis pasar dan pemasaran, dan yang terakhir kita membahas mengenai STP atau segmentation, targeting, and positioning. Nah, sebelum kita masuk ke topik-topiknya, kita harus tahu dulu kenapa penting untuk mempelajari aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis. Jadi, sebenarnya semua aspek itu akan saling berkaitan. Kinerja dari sebuah perusahaan atau sebuah proyek bisnis dikatakan berhasil itu juga terkait dari satu aspek ke aspek yang lainnya. Percuma kalau misalkan nih kita punya marketing yang jago tapi lemah di produksinya. Marketingnya oke nih, mau menjual barang-barangnya, tapi ternyata produksinya lemah, produksinya lambat. Nah, akhirnya tidak balance, akhirnya kinerjanya tidak bagus. Maka dari itu, semua aspek itu saling berkaitan satu sama lain dan sama pentingnya. Tapi yang jelas, aspek pasar dan pemasaran ini tentunya bisa membantu kita untuk menjalankan proyek bisnisnya, untuk membuat produk kita bisa laku dijual, yang akhirnya bisa membuat kita untung. Itu yang perlu kita catat di aspek pasar dan pemasaran ini. Setidaknya aspek pasar dan pemasaran ini bisa membuat produk kita laku untuk dijual sehingga akhirnya kita bisa untung. Nah, kita langsung masuk aja ke topik yang pertama, yaitu definisi pasar dan pemasaran. Apa sih artinya pasar? Nah, kalau dulu nih, zaman dulu banget, kita selalu mendefinisikan pasar itu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan sebuah transaksi. Jadi ada sebuah tempat di situ, ada sebuah lokasi. Kunci utamanya adalah ada sebuah tempat atau lokasi. Tapi untuk sekarang ini semakin maraknya e-commerce atau semakin maraknya internet, jadi sebuah tempat itu udah nggak harus sebuah lokasi, nggak harus kita harus saling bertemu antara pembeli dan penjual. Kita bisa aja nggak ketemu sama pembeli atau penjualnya, tapi barangnya laku. Nah, akhirnya definisi pasar sekarang udah diartikan lebih maju lagi sebagai mekanisme antara pembeli dan penjual atau tempat pertemuan antara kekuatan-kekuatan permintaan dan penawaran. Maksudnya gimana? Asalkan di situ ada permintaan dan penawaran, maka terjadilah sebuah pasar. Itu intinya seperti itu. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan? Jadi yang pertama, tentunya harga barang atau harga barang penggantinya seperti apa. Kemudian pendapatan dan juga selera, jumlah penduduk atau faktor khusus. Nah, faktor khusus ini contohnya seperti akses untuk mendapatkan barang tersebut. Nah, apa aja kalau faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran hampir sama dengan permintaan. Cuman di sini ada satu tambahan poin lagi yaitu teknologi. Jadi, kenapa teknologi ada di porsi penawaran? Nah, kita bisa lihat misalkan contohnya iklan yang muncul di Instagram feed atau muncul di TV. Nah, itu adalah sebuah nilai plus dari penawaran atau faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran juga ketika dia berhasil atau tidak untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa ini loh, ada produk ini loh, kamu harus tahu. Nah, di situ ketika ada kekuatan permintaan ini dan juga ada kekuatan penawaran dan kemudian saling tertarik atau misalkan si pembelinya ini, wah iya sepertinya saya membutuhkan barang tersebut atau saya menginginkan barang tersebut, maka terjadilah di situ sebuah transaksi dan itu sudah bisa dikatakan sebagai pasar. Begitu. Jadi sudah berubah. Kalau misalkan masih mengartikan pasar yang seperti itu, seperti yang lalu pertemuan antara pembeli dan penjual di sebuah tempat, nah sekarang harus diupdate informasinya. Oke, berikutnya adalah definisi pemasaran. Nah, pemasaran ini apa sih?
Ini yang paling terkenal dari Philip Kotler. Jadi mengatakan bahwa definisi pemasaran ini adalah suatu proses sosial dan manajerial dengan mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain. Ini bahasanya sulit banget ya, tapi intinya begini. Jadi pemasaran itu beda dengan pasar ya. Kalau pasar itu tadi seperti yang tadi, nah pemasaran ini apa sih? Nah pemasaran ini kita tujuannya untuk menciptakan atau mempertukarkan produk kita dengan sebuah nilai, nah atau dengan harga itu tadi. Jadi di sini definisi pemasaran ini nantinya hubungannya dengan strategi pemasaran yang akan dilakukan oleh tim marketing. Nanti kita akan mempelajari mengenai marketing mix, itu seperti apa yang merupakan kepanjangan dari definisi pemasaran ini. Kita lanjutkan setelah kita udah tahu konsep definisi pasar dan definisi pemasarannya. Nah, kita perlu tahu juga nih untuk mengetahui struktur pasar. Jadi, struktur pasar ini udah pernah kita pelajari di ekonomi mikro mungkin ya, tentang pasar persaingan sempurna, pasar persaingan monopolistik, pasar oligopoli, pasar monopoli. Nah, ini kan udah mungkin SMA udah belajar ya. Nah, kenapa studi kelayakan bisnis perlu mempelajari struktur pasar? Jadi begini, ketika kita tahu nih ya, jumlah permintaan, jumlah penawarannya berapa. Nah, di situ ketika kita udah punya sebuah produk A misalkan, kemudian kita sudah mendapatkan data permintaannya berapa, penawarannya seberapa besar. Nah, data itu nantinya bisa kita arahkan, kita akan menggunakan struktur pasar yang mana. Nah, kalau kita tahu nih ya, struktur pasar yang mana yang akan kita gunakan atau produk kita itu berada di struktur pasar yang mana. Nah, kita bisa menentukan strategi pemasaran apa yang akan kita gunakan sehingga nanti tepat sasaran. Itu tujuannya. Nah, jangan sampai kita nggak tahu, kita nggak riset, kita nggak mikirin struktur pasar, terus kita tiba-tiba langsung aja terjun ke lapangan, langsung dijual produknya, tapi ternyata kita salah tempat. Nah, itu tentunya akan buang-buang energi, buang-buang waktu juga karena kita salah menerapkan strateginya. Udah salah, karena strateginya salah, akhirnya sasarannya juga salah. Nah, kita juga harus tahu nih, kita ingat-ingat ya, ada pasar persaingan sempurna. Nah, pasar persaingan sempurna ini di mana pasar terdapat sejumlah besar penjual dan pembeli. Jadi, gampangannya kalau pasar persaingan sempurna ini contohnya kayak produk-produk yang kebutuhan pokok, misalkan beras ya. Nah, itu kan penjualnya banyak. Terus yang dijual produknya juga sama, udah beras semua. Nah, ketika si penjual itu misal mau memberikan harga yang tinggi di harga berasnya, nah itu nggak akan mempengaruhi para penjual beras yang lain. Dalam artian karena ya standarnya harga beras segitu. Nah, ketika si penjual itu nanti menjual beras yang ibaratnya terlalu mahal, nah nanti dia itu akan hilang dari peredaran dengan sendirinya. Ya, jadinya di sini kita bisa mengatakan kalau di pasar persaingan sempurna itu kebijakan harga yang dilakukan oleh si penjual itu tidak akan mempengaruhi harga di pasar. Karena di pasar udah sekian harganya, udah dipatok sekian kayak gitu. Jadi ketika misalkan si produsennya itu mau menaikkan harga berasnya, dia harus melakukan inovasi atau mungkin dia harus pindah struktur pasarnya. Dia bisa pindah, jangan ada di pasar persaingan sempurna, dia bisa ke pasar persaingan monopolistik. Nah, pasar persaingan monopolistik ini di mana terdapat banyak penjual atau perusahaan yang memiliki ukuran-ukuran yang relatif sama besarnya. Contoh gambarannya mungkin kita bisa lihat seperti produk-produk pasta gigi, sabun, sampo, sikat gigi, udah ya tadi ya pasta gigi. Nah, kayak gitu, itu kan di perusahaan yang besar. Perusahaan ibarat Unilever. Kemudian ada juga perusahaan Indofood, Indowings ya. Ya itulah. Nah, itu kan mereka menjual produk-produk ini. Nah, dikatakan pasar persaingan monopolistik karena
untuk memasuki pasar monopolistik ini, kita itu tidak semudah memasuki pasar persaingan sempurna, karena kita harus setidaknya memiliki modal yang relatif besar daripada pasar persaingan sempurna. Kita harus punya modalnya dulu, karena kita harus menyamai ukuran perusahaan kita dengan perusahaan-perusahaan yang sudah ada, gitu. Nah, di sini di pasar persaingan monopolistik ini kita butuh biaya iklan yang lebih tinggi daripada di pasar persaingan sempurna. Kalau di pasar persaingan sempurna ya udah, kamu jual beras udah ditaruh gitu aja, nggak perlu ada iklan, itu udah bisa. Tapi kalau di pasar persaingan monopolistik kita harus ada iklan, karena kita akan bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya. Nah, kita juga bisa menentukan harga di sini. Kita punya sedikit kekuatan untuk menentukan harga. Tapi lagi-lagi ketika harganya itu terlalu tinggi, tentunya kita akan tidak bisa bertahan di struktur pasar ini. Kemudian yang ketiga ada struktur pasar oligopoli. Nah, ini hampir sama dengan monopolistik tapi berbeda. Jadi kalau di oligopoli ini pertama modalnya itu sangat besar, mungkin yang tentunya lebih besar dari pasar persaingan monopolistik. Nah, contohnya ini seperti produknya kayak semen atau kendaraan. Nah, di pasar oligopoli ini yang diunggulkan itu adalah lebih ke arah desainnya atau lebih ke arah kualitasnya. Nah, di pasar oligopoli ini penjual atau produsen dia itu memiliki memiliki pengaruh yang tinggi untuk mempengaruhi harga di pasar. Jadi ibarat mau dijual berapapun itu gak masalah di pasar oligopoli ini, karena memang mereka punya kekuatan itu ya, karena emang saya ini yang saya unggulkan. Nah, tentunya di pasar oligopoli ini modal yang dibutuhkan lebih besar daripada persaingan monopolistik, dan biaya iklannya juga akan semakin tinggi karena dia yang ditargetkan itu adalah, yang dipasarkan itu adalah lebih ke kualitas dan juga mungkin model mereka yang berbeda. Intinya mereka lebih ke arah menunjukkan kualitasku seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir ada pasar monopoli. Pasar monopoli ini struktur pasar di mana hanya terdapat satu penjual saja. Nah, kita sering tahu contohnya kayak misalkan Pertamina, PDAM atau PLN. Nah, di sini tentunya akan sulit untuk memasuki pasar monopoli karena biasanya bahan bakunya itu sudah dikuasai. Nah, itu terkait dengan peraturan pemerintah juga. Kita akan sulit memasuki pasar monopoli karena itu tadi, semua bahan bakunya udah diberi kebijakan pemerintah. Nah, contohnya udah ya tadi ya. Nah, itu adalah struktur pasar yang ada. Kemudian jenis-jenis pasarnya seperti apa? Nah, kalau jenis-jenis pasar ini ada 4. Yang pertama adalah pasar konsumen. Ini adalah pasar di mana individu dan rumah tangga bisa membeli atau memperoleh barang dan jasa untuk dikonsumsi sendiri. Nah, ini ya kayak kita yang kita lakukan sehari-hari ya. Kemudian pasar industrial, di mana pihak-pihak yang membeli barang dan jasa digunakan kembali untuk menghasilkan barang dan jasa lain atau disewakan kepada pihak lain untuk mengambil untung. Bisa jadi ini kayak dagang, jadi kita beli, habis gitu kita jual lagi. Kemudian ada pasar reseller. Nah, ini pasar yang terdiri dari individu dan organisasi yang melakukan penjualan kembali barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan. Ini hampir sama dengan pasar industrial, tapi bedanya adalah dalam konteks jumlahnya, banyaknya. Pasar industrial itu biasanya jumlahnya lebih udah hitungannya udah sangat besar. Nah, sedangkan pasar reseller ini lebih kecil jumlahnya daripada pasar industrial. Sedangkan pasar pemerintah ini terdiri dari unit-unit pemerintah yang membeli atau menyewa barang dan jasa untuk melaksanakan fungsi utama pemerintah. Ini adalah pengadaan barang yang ada di pemerintah. Nah, kalau kita udah tahu struktur pasarnya, kita udah tahu jenis-jenis pasar, nah kita bisa memposisikan mau ditaruh di mana produk kita. Kita mau menggunakan jenis pasar yang mana, kita mau menggunakan struktur pasar yang mana. Nah, tentunya dengan mempelajari ini, dengan mengetahui adanya struktur pasar dan jenis-jenis pasar, jadi kita tahu di mana posisi kita sekarang berada. Begitu.
Lah, untuk apa sih kita belajar aspek pasar dan pemasaran ini? Tentunya tadi saya udah jelaskan seberapa pentingnya pasar dan pemasaran ini. Nah, ketika kita mengkaji sebuah aspek dan pemasaran, kita harus tahu nih tujuannya untuk apa. Tujuan kita mengkaji aspek pasar dan pemasaran itu untuk apa? Tujuan kita menjual produk kita itu untuk apa? Apakah itu untuk menguasai pasar? Apakah itu untuk meningkatkan penjualan atau laba perusahaan? Apakah itu untuk mengurangi saingan kalian? Nah, itu kita harus tahu. Ada 5 tujuan. Nah, yang pertama nih untuk meningkatkan penjualan dan laba perusahaan. Misalkan, aku menjual produk ini ya karena aku ingin mendapatkan laba yang tinggi, aku ingin mendapatkan tingkat keuntungan yang tinggi, gitu bisa jadi. Atau tujuannya untuk menguasai pasar. Nggak apa-apa, aku cuma butuh merebut market share aja, aku butuh pengen tahu aja. Nah, biasanya kalau tujuannya untuk menguasai pasar itu sekali buka langsung banyak. Nah, mungkin misalkan kita lihat banyak kayak misalkan boba-boba atau susu yang sudah dikemas lucu-lucu, ada yang rasa-rasa. Nah, itu kita sering kan tiba-tiba di satu kota itu kayak udah buka banyak banget, udah ada 5 tempat misalkan. Nah, itu tujuannya adalah untuk menguasai pasar atau tujuannya untuk mengurangi saingan. Nah, biasanya ini perusahaan ini menciptakan produk yang sejenis dengan mutu yang sama tapi harganya itu lebih rendah dari produk utamanya. Kemudian kalau tujuannya untuk menaikkan prestis, nah biasanya perusahaan ini memproduksi produk yang kelas tinggi yang tujuannya adalah untuk meningkatkan prestis di depan pelanggannya. Jadi emang dia membuat produknya itu berbeda. Terus cara promosinya, cara bagaimana mereka menangkap selera konsumen itu untuk meningkatkan prestis produk tertentu. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu untuk memenuhi pihak-pihak tertentu. Nah, di sini perusahaan memiliki tujuan lain yaitu memenuhi kebutuhan pihak-pihak tertentu, misalnya permintaan dari pemerintah. Mungkin pemerintah butuh apa? Butuh hal yang tidak ada di pasar kayak gitu. Ini adalah tujuannya. Jadi ketika kita mengkaji, kita harus tahu apa tujuan dari kita mengkaji aspek pasar dan pemasarannya. Apa yang ingin ditunjukkan dari produk kalian? Aku cuma ingin meningkatkan penjualan dan laba, nggak apa-apa. Berarti kita fokus di tujuan tersebut. Nah, kemudian berikutnya adalah analisis pasar. Nah, jadi setelah kita udah tahu nih ya, udah tahu tujuannya apa, baru kita melakukan analisis pasar. Udah tahu, aku tujuannya untuk meningkatkan penjualan dan laba perusahaan. Kemudian dilanjutkan nih, kita lanjutkan untuk menganalisis pasarnya seperti apa. Nah, untuk menganalisis pasar ini secara spesifik ada 3 hal. Yang pertama yaitu analisis kondisi pasar saat ini. Ini penting banget. Jadi kita harus tahu bagaimana perkembangan permintaan dan penawaran produk yang akan kita jual. Itu seperti apa. Kemudian perkembangan harganya juga, apakah sekarang ini range produk kita, misalkan mau menjual hijab gitu, kita harus tahu range perkembangan harga hijabnya itu seperti apa. Dulu dari harga hijab yang seperti ini harganya dari 7.000, kemudian sekarang bisa sampai 30 sampai 50.000. Nah, begitu. Kemudian karakteristik konsumen. Nah, ini lebih ke customer behavior. Kita juga harus tahu konsumen-konsumen yang menggunakan hijab itu seperti apa. Dan jumlah konsumen potensial. Itu juga kita harus melihat bagaimana banyaknya. Dan yang terakhir juga tentunya dari kebijakan pemerintah. Ada nggak aturan-aturan yang harus dipatuhi atau yang tidak boleh dilakukan terkait dengan produk tersebut. Kemudian yang kedua, kita bisa menganalisis mengenai estimasi kondisi pemasaran di masa mendatang. Jadi setelah kita sudah tahu bagaimana kondisi pasar saat ini, kita juga nggak boleh langsung jalan gitu aja. Nggak, kita juga harus tahu nih estimasi ke depannya kira-kira gimana ya, dengan mempelajari data-data yang ada saat ini.
kita harus tahu kira-kira estimasi perubahan permintaan dan penawarannya gimana. Oh kayaknya 2 tahun atau 5 tahun ke depan mungkin model hijab yang kayak gini udah nggak zaman lagi, mungkin udah yang seperti ini atau yang seperti itu. Nah terus kita juga harus bisa memprediksi nih, sekarang nih lagi hits banget nih Korea-Korea, jangan-jangan nanti model-model hijabnya juga nanti akan ikut ke Korea-Koreaan. Nah bisa jadi kayak gitu. Jadi kita harus bisa mengestimasi kira-kira di masa mendatang itu apa ya yang akan terjadi pada produk kita. Kemudian kita juga harus mengestimasi potensi pasar. Nah ini kita menghitung potensi penerimaan berdasarkan pembelanjaan yang dilakukan konsumen. Nah ini ada contoh hitungannya. Jadi kita memerlukan objek informasi dari poin 1 sampai poin 7 di bawah ini. Ada jumlah konsumen, ini pura-puranya ya. Jadi jumlah konsumennya misalnya ada 400. Kemudian pendapatan rata-rata konsumen, nah kemarin kita udah belajar ya, kemarin ada yang menemukan data pendapatan yang dicari di lembaga BPS. Nah itu sangat berguna untuk menghitung ini. Nah jadi kita tahu ternyata di lokasi ini, di daerah ini pendapatan rata-rata konsumennya sekian. Nah kita bisa menambahkan di sini. Kemudian kita lihat siapa aja nih pesaing kita, ditulis. Nah berapa besar pendapatan yang dialokasikan untuk berbelanja? Biasanya orang itu akan membelanjakan 60% dari pendapatannya. Nah ini kita bikin agak gede, 64% deh gitu. Nah kemungkinan berbelanja berapa? Biasanya sih ya 60% itu kan dari 60% dari pendapatan kita itu digunakan untuk kebutuhan hidup atau living. Nah dari living itu kan nggak mungkin kita akan membelanjakan semua kan, pasti untuk makan, untuk ini, untuk itu. Nah mungkin misal kamu produknya itu di bidang makanan juga atau di produk yang terkait dengan living, nah kita bisa mengestimasikan mungkin dia akan menggunakan 50% uangnya, uang yang sudah dialokasikan untuk living itu. Jadi kita bisa hitung 50% dikali 640 didapat dari yang sini, yang dari pendapatan utamanya tadi. Bisa jadi seperti itu. Nah kemudian kita bisa menghitung potensi pasarnya, berarti potensi pasarku adalah kemungkinan berbelanjanya berapa, 320.000 dikali 400, yaitu jumlah konsumen, berarti ada sekitar 128 juta. Dan potensi penerimaan ini berapa dong ya? Nah kita bagi di sini 128 juta dibagi 5, berarti potensi penerimaan yang dimiliki dari produk tersebut sekitar 25.600. Nah tentunya ini datanya nggak boleh sembarangan ngambilnya, jadi emang harus benar-benar kita lihat berapa banyak jumlah konsumen yang menggunakan produk itu. Kita bisa mencari data-datanya di lembaga-lembaga yang berwenang yang sudah saya beritahu di pertemuan kemarin. Begitu. Ini adalah contoh hitungan sederhana dari estimasi potensi pasar. Nah, setelah menganalisis pasar, kita juga harus menganalisis pemasarannya seperti apa. Nah kita udah tahu tuh, udah tahu nih pasarnya seperti ini, oke lah angkanya masuk. Nah kita lanjutkan ke analisis pemasaran. Nah di sini ada untuk analisis pemasaran, ada beberapa kriteria pasar yang harus diukur untuk mempermudah penentuan pasar sasarannya. Jadi yang pertama itu ada pasar potensial. Ini adalah sekumpulan konsumen yang menyatakan tingkat minat yang memadai terhadap penawaran pasar. Jadi pasar potensial ini dia udah tahu, aku minat tuh sama produk itu. Nah kalau pasar tersedia ini adalah sekumpulan konsumen yang mempunyai minat, pendapatan, akses, dan kualifikasi untuk penawaran pasar tertentu. Jadi dia udah punya minat, dia juga udah punya pendapatan, dia udah juga punya aksesnya. Nah pasar tersedia inilah yang biasanya untuk amannya yang dihitung di dalam poin ini tadi, jumlah konsumen. Nah jumlah konsumen itu kalau bisa adalah yang merupakan pasar tersedia.
Karena kalau misalkan kita pakai pasar potensial itu masih belum pasti, karena dia cuma punya minat aja, tapi dia nggak punya pendapatan, akses atau kualifikasi terhadap produk tersebut. Nah, kemudian kalau untuk pasar sasaran, ini adalah bagian dari pasar tersedia yang akan dimasuki oleh perusahaan pada kesiapan dan kebijakan perusahaan. Nah, jadi pasar sasaran ini tingkatannya udah di atas pasar tersedia. Jadi dia udah punya minat, pendapatan, akses dan kualifikasi, tapi memang masih belum dimasuki karena mungkin perusahaannya masih memikirkan, entar kayaknya kalau untuk di pasar sasaran itu aku bisa deh kasih produk yang lebih mahal. Nah, kayak gitu misalkan. Biasanya di pasar sasaran ini mereka mempunyai minat, pendapatan dan akses dan kualifikasi yang lebih tinggi dari pasar tersedia. Jadi ibarat kalau misalkan di pasar tersedia kita bisa kasih produk yang harga hijabnya mungkin 15.000, tapi di pasar sasaran jangan, kalau pasar sasaran mah kita bisa kasih harga kualitas yang lebih baik, produk yang lain yang lebih baik, kita bisa kasih produknya yang lebih mahal kayak gitu. Mungkin kita kasih produk yang premium. Nah, begitu. Itu adalah, ini juga yang mendasari kenapa adanya diversifikasi produk. Setelah kita mempelajari analisis pemasaran, analisis pasar, kita juga bisa melakukan analisis pemasaran ini dengan cara yang lain. Kalau misalkan kita bisa menggunakan survei, nah kita menggunakan metode survei, kita bisa mengobservasi langsung bagaimana pemasaran yang ada saat ini, kemudian estimasi di masa depan gimana, dan kita juga bisa menentukan siapa pasar potensial kita, siapa pasar tersedia kita, dan pasar sasaran kita siapa. Itu adalah outputnya yang diharapkan dari analisis pemasaran. Dan yang terakhir kita akan membahas mengenai STP atau segmentasi, sasaran, dan juga posisi pasar. Nah, ini pasti udah sering banget didengar ya, karena ini adalah satu metode yang sangat hits, STP. Nah, ini akan memudahkan kita untuk membuat strategi pemasaran. Dengan kita mengetahui siapa segmentation, targeting, dan positioning, ini akan memudahkan kita untuk membuat strategi pemasarannya. Segmentation, apa sih ini? Nah, jadi segmentasi ini membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli. Nah, ibarat contohnya ada, ini nggak ada contoh ya. Ibarat kayak gini, ibarat permen marble ya, marble yang bulat-bulat itu, yang warna-warni di dalamnya itu kan macam-macam. Ada warna merah, kuning, hijau, biru, yang bulat-bulat tuh, itu permen marble ya. Aku nggak tahu permen apa namanya. Nah, itu ibarat permen itu kan campur tuh di dalamnya. Nah, segmentasi ini kita membagi warna-warna itu menjadi sesuai kelompoknya. Jadi warna merah ditaruh di warna merah, ditaruh di sana, kemudian warna hijau dikelompokkan begitu, dikelompokkan berdasarkan warnanya. Kebayang kan ya, dari yang awalnya warnanya campur, kemudian warnanya dipisah-pisah, dibedakan masing-masing, dikelompokkan. Nah, itu adalah segmentasi. Jadi kita membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli. Jadi yang tadinya udah campur aduk, kita nggak tahu siapa kelompok pembeli kita, ya udah pokoknya itu. Nah, akhirnya setelah dipisah-pisahkan berdasarkan warnanya, kita jadi tahu, ini ternyata ada 5 kelompok pembeli, ada merah, kuning, hijau, biru, ungu. Nah, kayak gitu. Nah, untuk menggolongkannya itu kita bisa melakukan segmentasi berdasarkan geografis. Geografis itu contohnya seperti dia tinggal di negara mana, provinsi mana, kabupaten mana, kecamatan mana, atau iklim juga, dia hidup di negara tropis atau hidup di negara yang 4 musim. Atau kita juga bisa melakukan segmentasi berdasarkan demografisnya, dari umur, jenis kelamin, kemudian pendapatannya berapa, pekerjaannya, pendidikan, agama, ras, kebangsaan. Nah, atau berdasarkan psikografis. Kalau psikografis itu contohnya seperti kelas sosial, gaya hidup,
atau karakteristik kepribadian. Nah, itu juga bisa loh dijadikan sebuah segmentasi target marketing. Nah, kemudian dari perilaku, dari pengetahuannya, mungkin dia ini lulusan apa, dari sikapnya, dari bagaimana dia menilai sebuah produk. Nah, itu juga bisa dilakukan segmentasi. Jadi ada banyak cara kita mengelompokkan, nggak cuma kalau tadi kan berdasarkan warna. Nah, itu kita bisa melakukan pengelompokan berdasarkan geografis, demografis, psikografis, ataupun perilaku. Nah, setelah kita udah melakukan segmentasi nih ya, udah tahu ada berapa kelompok pembeli, baru kita melakukan targeting. Jadi ini berkaitan satu sama lain, berurutan. Nah, di targeting ini nanti kita akhirnya tahu kita bisa menemukan beberapa segmen yang layak karena dianggap paling potensial. Setelah kita melakukan segmentasi, kita jadi tahu dan tadi kan warna marble-nya nyampur tuh, nggak tahu kita ada berapa segmen, tapi setelah dikelompokkan jadi tahu ada 5. Nah, dari 5 itu kita harus mengevaluasi segmen pasarnya. Nah, kita harus mengevaluasi apakah ukuran dan pertumbuhan segmen itu, misalkan seperti penjualannya atau margin labanya itu sesuai atau enggak. Intinya kita harus mengevaluasi segmennya di sini. Untuk mengevaluasinya kita bisa melihat dari sasaran dan sumber daya perusahaannya. Nah, perusahaan kita sebagai pemilik proyek bisnisnya itu harus tahu apakah sumber daya manusianya itu tercukupi enggak untuk memenuhi segmentasi A atau memenuhi segmentasi B. Intinya kita harus mengevaluasi apa yang kita punya dan apa yang ada di pasar. Oh, ternyata kalau untuk dengan sumber dayaku yang sekarang, ternyata aku nggak bisa memenuhi kelompok warna merah. Nah, kayak gitu. Aku cuma bisa memenuhi kelompok warna kuning, biru, dan hijau. Nah, itu nggak apa-apa. Itu emang harus ditentukan di posisi targeting ini. Setelah kita mengevaluasi dari mengevaluasi segmennya dengan cara seperti itu. Jadi kita membandingkan resource yang kita punya, produk kita seperti apa, kualitasnya seperti apa, SDM-nya seperti apa, kemudian dibandingkan dengan segmen yang udah kita kelompokkan tadi. Oh, kita nggak bisa nih masuk ke segmen yang warna merah karena produk kita kualitasnya cuman segini, karena ini kan udah harusnya premium kalau di sini. Nah, itu nggak apa-apa. Seenggaknya kita tahu. Dan kemudian setelah kita mengevaluasi, kita bisa memilih segmennya. Nah, ketika udah mengevaluasi dan memilih segmen, kita lanjutkan kepada positioning. Nah, di positioning ini kita harus menentukan posisi yang kompetitif untuk produk atau suatu pasar. Nah, maksudnya gimana? Jadi kita harus tahu di mana posisi yang kompetitif untuk produk kita. Nah, ini dilakukan setelah menentukan segmen mana yang akan dimasuki. Jadi kita setelah melakukan targeting, kita bisa melanjutkan ke positioning. Kita nggak bisa membolak-balikan urutan ini. Memang harus dilakukan dari segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, kalau kita sudah tahu di mana posisi kita, di mana lokasi kita, nah baru kita membuat strateginya dengan data-data yang sudah ada. Nah, nanti kita akan lanjutkan bagaimana melanjutkan hasil STP ini. Jadi nanti ada satu lagi namanya marketing mix atau strategi bauran pemasaran yang dimana kita akan menyelaraskan STP ini untuk kemudian dijadikan sebuah strategi pemasaran. Begitu. Saya rasa cukup dulu sekian untuk pertemuan kali ini. Nanti kita akan sharing-sharing lagi dengan diskusi online. Tentunya jangan sungkan, jangan nggak enak kalau mau tanya, silakan langsung hubungi saya, baik itu dari WhatsApp atau langsung dari Google Classroom yang sudah disediakan, atau langsung di kolom komentar di bawah, itu juga bisa banget.
Jadi kita terus belajar, kita terus update ilmu kita sharing. Kalau ada yang saya nggak tahu atau ada, wah kayaknya Bu Ira salah nih jelasinnya, nggak apa-apa, langsung aja komentar ya di bawah, dan kita sifatnya di sini adalah sharing. Oke, sekian dari pertemuan ketiga. Nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.